masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku
Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku di segala waktu. Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat
Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku,
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan. Amin. Kita aminkan dulu ya. Secara verbalistis, orang tidak mendalami tentang ide gagasan menulis ini. Mengapa dia menulis ini? Sering kalau kita memberi sebuah nama, kita tidak pernah menggali kenapa dia beri nama itu. Ketika seorang rasul menulis tentang Injil kekuatan Allah, kita tidak pernah bertanya mengapa dia mengatakan ini. Betapa pentingnya Injil yang sepenuhnya ini perlu diberitakan. Bahwa Injil yang sepenuhnya adalah penuh dengan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Tapi ada kata percaya di sana. Setiap orang percaya. Sehingga banyak orang berkata, oh ini berarti ada hubungannya dengan percaya ini, yaitu ada hubungan dengan agama kekristenan. Tapi perhatikan ini masalah percaya. Pertama-tama siapa itu? Orang Yahudi. Kalau saya boleh ambil topnya adalah bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah menyelamatkan. Pertanyaan yang pertama, kalau Allah punya kekuatan menyelamatkan, dapatkah setan atau manusia atau kekuatan manapun yang boleh mengagalkan Allah menyelamatkan manusia? Apakah dapat? Tidak dapat. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi kalau kekuatan Allah menyelamatkan itu, tidak ada seorang manusia atau makhluk manapun yang dapat menggagalkan penyelamatan yang dilakukan Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya di dunia ini.
Pertama-tama disebut orang Yahudi. Kenapa disebut orang Yahudi? Orang beragama. Kemudian orang Yunani, orang yang tidak beragama. Kepada Tuhan, dia beragama kepada hal-hal yang lain. Tapi perhatikan, jadi kekuatan Allah menyelamatkan orang. Orang percaya disebutkan, pertama-tama orang Yahudi, kedua orang Yunani. Artinya orang yang beragama dan tidak beragama, Tuhan tidak mungkin gagal mau menyelamatkan mereka. Itulah Injil yang sepenuhnya. Kalau ada sesuatu kekuatan Allah yang bisa gagal, berarti ada Injil plus. Nah, itu dia. Berarti kita mulai meragukan tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita berkata kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan kalau kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, forever and ever, artinya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Boleh diaminkan ini? Amin. Kalau kasih Tuhan tidak berubah, maka rencananya bagi kita juga tidak berubah untuk menyelamatkan. Sekalipun engkau orang paling berdosa di dunia. Itulah kabar baik Injil yang perlu disampaikan kepada dunia. Dan Injil ini harus disampaikan tanpa lewat agama harusnya. Karena agama sudah ada dan punya namanya agen. Agen cari untung dulu. Agama itu selalu menjadi agen. Kalau kita perhatikan ini, pengkabaran ini tentang Injil ini disebutkan lagi di akhir dari kitab, yaitu kitab Wahyu. Nah, kita baca nanti ini, Injil kekuatan Allah itu yang menyelamatkan, karena itu menyangkut kehidupan kekal, kehidupan yang tidak akan lagi keselamatan kekal, yang tidak bisa dirubah, maka harus diberitahukan kepada orang yang di bumi sebagai kabar baik. Nah, itu sebabnya buku Wahyu disebutkan di buku Wahyu 14. Coba kita lihat Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Betul itu? Betul. Dan padanya ada Injil kekal. Perhatikan Injil kekal. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan, dan kekuatan Allah menyelamatkan itu menyangkut kehidupan kekal. Jadi Injil kekal adalah Injil yang sepenuhnya memastikan bahwa kita akan mendapatkan hidup kekal. Itu yang tidak dilakukan oleh program gereja, sehingga orang berdosa akan selalu merasa tidak masuk surga. Daripada saya tidak masuk surga, akhirnya dia tidak pernah datang ke gereja. Padahal Injil itu harus diberitakan. Kepada siapa Injil diberitakan di ayat 7? Supaya kita lihat lebih spesifik betapa Tuhan mengasihi manusia di bumi ini, sehingga dia harus diberitakan Injil kekal itu kepada siapa? Kepada setiap. Boleh dibaca ayat 7-nya? Yang tadi Wahyu. Iya, Wahyu 15 ayat 7. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan ayat 6 dulu, ayat 6. Ayat 6 dulu. Dan ada sama suku perikomnya ya, pemberitahuan tentang penghakiman. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua suku, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tanpa ada satupun yang boleh luput itu. Ini kabar baik. Itulah yang sebenarnya mau disampaikan oleh pendiri Pengkhotbah, bahwa Injil sepenuhnya tidak bisa dibatasi oleh kekuatan organisasi agama. Kekuatan Allah tidak bisa dibatasi. Nah, sekarang kita tidak bisa salahkan organisasi gereja hari ini, oleh karena mereka juga hanya mengikuti tradisi dari dulu. Tradisi dari dulu dalam pengajaran-pengajaran. Pengajaran-pengajaran inilah yang dianggap sebagai kebenaran, sehingga membuat membelokkan apa yang disebut dengan Injil yang sepenuhnya itu menjadi kabur. Bukan berarti ini agama salah, karena agama artinya agama artinya tidak kacau. Agama kacau, artinya tidak kacau. Jadi dengan adanya agama ini, komunitas ini, sinode ini, atau organisasi agama ini menciptakan pengajaran-pengajaran yang membuat orang menjadi lebih baik. Tapi hasilnya sampai saat ini hanya ada 3 miliar penduduk orang yang beragama di dunia ini dari 7 miliar penduduk dunia. Apa artinya? Organisasi agama takkan sanggup
membuat terobosan apapun sebelum meyakini tentang kekuatan Allah. Itu yang saya beritahu selalu, bahwa kekuatan Allah yang menyelamatkan jangan disangsikan, bahwa Dia sanggup menyelamatkan setiap orang dimanapun dia berada. Masih ingat anak yang hilang? Tadi berdosa jauh dari orang tuanya hilang. Karena Tuhan tidak mungkin gagal menyelamatkan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bertobat dan insaf. Karena Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengertian. Yang ketiga, sebuah kepastian tentang Injil yang kekal atau Injil yang sepenuhnya ini mau diberitakan. Kalau Injil sepenuhnya itu, Injil kekal itu ada benar-benar mampu menyelamatkan kita. Apa rahasianya? Apa rahasianya sampai sekarang ini? Itu banyak orang tidak tahu tentang siapa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sehingga mereka mencari pendeta, mencari gereja, mencari apa, tidak menemukan. Padahal Tuhan, Injil yang kekal ini mengatakan bahwa kekekalan itu, yaitu Tuhan yang kekal itu telah menyelamatkan engkau dan memproklamirkan dirinya dalam diri Yesus. Dan hari ini Roh Kristus itu ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kristus ada dalam diri kita, artinya dapatkah kita dimasukkan di neraka kalau ada Roh Kristus di dalam? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kasih setia Tuhan itu tidak bisa berubah. Rahasia ini ditutup. Mari kita lihat, dan kalau ditutup ini tersembunyi dong. Tersembunyi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman tersembunyi. Untuk membuktikan bahwa ini benar-benar tersembunyi, kita bongkar dulu sedikit di dalam Kolose pasal 1 ayat 26-27, supaya kita bisa melihat bagaimana rahasia ini tersembunyi. Bahwa kehidupan kekal itu, yaitu Kristus itu telah menggaranti dirinya sendiri, dan garantinya Dia bukan hanya naik ke surga, tapi Dia memasuki dalam diri kita. Ketika Dia terangkat ke surga, Dia menjanjikan Rohnya itu masuk ke dalam setiap umat manusia. Jadi kita perhatikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 26-27. Coba kita baca. Kolose 1 ayat 26-27. Firman Tuhan berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada para kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ini sudah lebih kabur lagi. Kristus di tengah-tengah kamu. Bahasa aslinya itu King James Version lebih cocok, yaitu Christ in you. Kristus di dalam kamu. Kristus di dalam kamu. Nah, Roh Kristus ini ada di setiap insan manusia. Mau bukan Kristen, mau Yahudi, yang bukan Kristen, yang beragama, tidak beragama, Roh Kristus ada di sana. Ini yang tidak pernah diajarkan oleh kekuatan yang disebut dengan filosofi agama. Karena mereka takut kalau ini diberitahukan, orang akan percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada para Tuhan. Hari ini untuk membuat mereka percaya, diciptakanlah kebenaran-kebenaran dalam gereja. Kalau yang setia kasih berdoa, kalau diberkati, bukankah ada ayatnya? Maliaki 3:10. Kalau kau tidak bertobat, kau nanti masuk neraka, bukankah ada ayatnya? Kalau kau jadi pengajar sesat, ada ayatnya Matius 7. Di sana ratap dan tertentu. Mereka mempelajari Alkitab dari sisi filosofi agama. Ini yang melahirkan verbal inspiration, dan mereka mengakui hari ini orang berkata demikianlah firman Tuhan. Karena dikatakan Alkitab ini firman Tuhan. Jadi kemudian mulai bahwa ini kebenaran. Perjamuan suci kebenaran, persekutuan kebenaran. Yang menyebabkan orang menjadi takut, banyak melanggar kebenaran. Sehingga banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan dibilang, saya melanggar kebenaran ini, saya sudah jauh dari Tuhan ini, saya meninggalkan. Ayat Alkitab mengatakan jangan kamu tinggalkan perkumpulan ibadah. Terus kita masuk gereja sekali setiap Natal ayat mulai merasa berdosa lagi kita. Oleh karena kita tertekan dengan kebenaran-kebenaran yang diciptakan oleh filsafat agama yang menggunakan konsep verbal, bahwa apa yang tertulis ikuti saja seperti itu. Tidak salah.
Karena tujuan daripada filsafat agama mendidik, melatih orang untuk taat. Tapi sering untuk melatih ketaatan ini dan penurutan ini, militansi ini dihubungkanlah dengan surga dan neraka. Sehingga kekuatan Injil Allah itu menjadi merosot dan kelihatannya tidak ada jalan keluar ketika kita masuk surga selain kita menjadi orang yang harus menuruti apa semua yang tertulis. Padahal Yesus memberitahukan kepada kita betapa kaya dan mulia rahasia itu, bahwa Kristus ada di dalam diri. Dia ceritakan juga dalam Alkitab bahwa ada seorang namanya Yesus Barabas pernah dihukum mati, tapi dia tidak jadi hukum mati karena dia penjahat terbesar, dan dia mati untuk orang yang berdosa dan paling berdosa. Apa artinya? Injil kekal, Yesus atau Tuhan tidak akan gagal menyelamatkan setiap insan manusia. Ini menjadi tantangan. Saya akan diundang ini tanggal ini di sebuah sekolah tinggi teologi untuk membongkar hal ini supaya kita lebih terbuka bahwa persoalannya bukan masalah kesalahan. Ini tidak salah. Filsafat agama gereja tidak ada salah, karena mereka menganut filosofi agama, mengajarkan agama itu adalah supaya tidak kacau, turuti aja. Tapi hasilnya apa? Dengan filsafat agama lahir sistematik teologi. Sistematik teologi adalah doktrin-doktrin diciptakan oleh sinode dan gereja, sehingga setiap gereja berbeda satu sama lain. Dalam soal baptisan saja, kalau Protestan sudah cukup dipercik. Oh, kalau GBI bilang lu kalau belum Islam belum sah lu dari orang Kristen. Ini menjadi perdebatan karena dianggap baptisan ini yang lebih benar, baptisan ini benar. Dan ini diciptakan kebenaran oleh sinode-sinode. Ini yang menimbulkan kekacauan. Apa yang disebut dengan filsafat Alkitab, bahwa tujuan Alkitab ditulis hanya satu fungsinya, dan itu dituliskan oleh 2 Timotius 3:16. Rasul Paulus mengatakan bahwa gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan Allah. Coba kita baca 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi fungsi filosofi kita ini seakan-akan kalau kita punya pengajaran ini supaya lebih klop, kita harus kutip ayat Alkitab yang lain yang berhubungan dengan kalau mereka melanggar ini, dia neraka, dia surga. Terus gimana kekuatan Injil Allah yang terlalu? Saya kasih jalan keluar. Kita tidak perlu membenci agama. Kita tidak perlu karena kita lahir dari organisasi agama. Tapi kita beritahu, urusan agama, urusan perbuatan salah, urusan perbuatan dosa, urusan saya tabur yang baik, ini urusan dunia. Tidak ada hubungan dengan urusan surga. Apa yang kita tabur di dunia ini kita tuai di dunia. Kenapa? Karena Roma 6 ayat 3 sudah berkata, upah dosa itu maut. Memang maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sekarang Tuhan kita dalam bentuk rohnya ada di dalam diri kita. Artinya keselamatan sudah digaransi. Jadi upah dosa itu tadinya maut tidak menjadi maut, karena keselamatan telah dipastikan. Kalau begitu, apa yang kita lakukan di dunia ini harus kita tabur di dunia. Itulah sebabnya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ilustrasinya yang jelas, kalau kamu tanam jagung 3 bulan di bumi ini, apakah harus kau tuai di surga? Sangat tidak adil. Ini yang membuat Tuhan itu dikerdilkan, penyelamatan Tuhan dikerdilkan, dan janji Tuhan tentang Injil yang sepenuhnya itu ditutup. Siapapun yang menutup Injil akan kehilangan pengaruh di akhir zaman. Siapapun yang dapat mengatakan bahwa Injil kekal ini tidak perlu dibentakan. Injil kekal adalah memberikan kepastian bahwa semua penduduk yang ada di dunia ini Tuhan mau selamatkan, tidak boleh satupun binasa. Itu garansi. Tapi pertanyaan, kalau mereka berdosa bagaimana? Mereka berdosa, ada genetika Tuhan di dalam, ada roh Tuhan di dalam. Detik-detik terakhir dia pasti insaf. Coba tebak, siapa yang detik terakhir ketika dia sudah mengaku-ngaku nggak ingat Tuhan? Nggak ada. Jadi gimana pun ini roh Tuhan itu tidak bisa meninggalkan kita. Cuma hati-hati,
Kalau kita merasa keselamatan sudah oke, terus kita bilang, kalau gitu kita boleh buat, silakan, kau tuai sendiri. Kita tuai sendiri malapetaka. Kalau kita berlaku malapetaka kan kita menimpa kita. Di dunia ini, nggak usah tunggu. Jadi hal-hal ini yang perlu kita jaga, bahwa keselamatan adalah sebuah kepastian. Dibilang pendeta, one safe always safe. Satu kali selamat tetap selamat. Saya bilang sama dia, itu ajaran reform. Artinya harus percaya dulu kepada Kristen atau kepada Yesus baru selamat. Tidak masalah itu saya bilang, karena itu memang mengajarkan agama begitu. Tapi itu filsafat agama. Tapi bagaimana orang yang belum pernah ada kitab? 3.500 tahun sebelum ada kitab Taurat, sebelum kitab Injil, sebelum kitab Zabur, sebelum kitab Al-Quran, apa mereka tidak selamat karena mereka nggak punya kitab dan nggak punya nabi? Bagaimana nenek moyang kita yang masih menyembah berhala, apa mereka tidak akan masuk surga hanya karena kita Kristen, dia tidak Kristen, dia masuk neraka? Saya katakan, Injil sepenuhnya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tak ada satupun makhluk di dunia ini termasuk setan yang boleh menggagalkan Allah menyelamatkan ciptaannya. Artinya apa? Anda menjadi Kristen, bersyukur karena Anda dididik menjadi orang baik. Tapi Anda tidak menjadi Kristen, Tuhan tetap mencarimu dan menyelamatkan. Itu yang saya sampaikan kepada orang ateis. Minggu depan saya membaptis orang ateis. Minggu depan saya membaptis sekaligus dinikahkan. Dan saya berkata bahwa kalau ini kita beritahukan kepada dunia bahwa kita harus katakan kepada semua suku, bahasa, bangsa dan kaum Injil kabar baik ini, tidak ada orang lagi takut, Pak. Cuma persoalannya adalah banyak orang yang kadang-kadang memperlakukan keselamatan itu yang sudah dia dimerdekakan oleh Injil itu, dia ingat saya melakukan dosa, dia tanggung sendiri. Tidak peduli dia mempunyai pendeta hebat apapun, bisa jatuh dalam dosa. Dan hari itu, ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan turun dan tidak bangkit, dan dia hilang pamor. Banyak pendeta hilang pamor oleh karena tidak taat. Tapi bukan berarti mereka kehilangan keselamatan. Keselamatan tidak boleh hilang. Itulah Injil. Nah, sementara gereja mengajarkan itu hilang. Makanya jagalah keselamatanmu. Mereka kutip ayat. Mengapa mereka kutip ayat dan kita tidak bisa balas? Karena ayat tertulis begini. Berarti kita tidak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu ini pasti kamu masuk neraka, kalau kamu ini masuk surga. Jadi kau tidak percaya. Mereka lupa ini filosofi Alkitab hanya tujuan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang kebenaran dalam kebenaran. Bukan benar-benar menghilangkan keselamatan. Sama yang kita ngajar anak-anak, jangan kau pergi ke sana, nanti ini. Padahal hanya membuat psikologi ketakutan untuk orang kembali ke taatan. Jadi antara kekuatan Allah yang menyelamatkan dengan penurutan itu dua hal yang berbeda. Bisakah diterima seperti begini? Banyak orang menolak karena sudah dari kecil dicuci otak. Lu kalau nggak taat, lu masuk neraka. Lu kalau nggak bertobat, lu masuk neraka. Saya pernah kasih tahu. Anda bertobat tidak bertobat, Tuhan tetap menyelamatkan. Kaget mereka. Karena yang membuat Anda bertobat bukan Anda, Tuhan yang memtobatkan kamu. Yang membuat kamu insaf bukan kau yang insaf, tapi Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam diri membuat kamu insaf. Walaupun kau tidak mau insaf, Tuhan menginsafkan kau dengan cara-caranya yang ajaib. Contohnya malapetaka, patah kaki, kena stroke, nafas terangan baru kau tahu itu ya. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan engkau. Jadi saya katakan kalau hari ini terjadi orang malapetaka, bersyukur, itulah cara Tuhan menyelamatkan dan menyadarkan dia tentang kehidupan di dunia ini. Apa yang kita tahu itu berdua. Sampai sini selesai, saya kasih garis besar bahwa hari ini sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang dalam konteks pada zaman Yahudi itu benar-benar diserongkan kerajaan Allah. Dan saya katakan pemimpin agama saat itu dengan setan 11-12 mereka. Makanya saya keluar, tidak mau kerja di sinode. Karena saya dituntut mengajarkan pengajaran yang ada hubungan dengan surga dan neraka. Saya hanya menjadi pendeta untuk menyampaikan
Soal penurutan adalah training yang khusus bagaimana orang menjadi taat dan militan. Tetapi soal keselamatan saya tidak boleh jual. Itu gratis diberikan Tuhan. Jangan kita jual keselamatan. Karena saya katakan Matius 11 ayat 12 itu sudah terjadi. Nah, ini ayat terakhir yang saya sampaikan. Matius 11 ayat 12 berkata begini. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis 11-12 ya. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang ini kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya berusaha untuk menguasai, bercoba untuk menguasai. Betul itu? Iya. Amin. Kerajaan surga diserong. Cara menyerongnya gini, you boleh masuk surga, tapi you taat ini. Urusan ketaatan adalah urusan berkat di bumi ini, bukan urusan surga. Tapi karena ada ayatnya, maka ayat itu dipakai berhubungan. Padahal ayat ini hanya dalam psikologi untuk mendidik. You kalau ujian kalau nggak benar-benar belajar, you nggak akan lulus. Maka anak itu belajar. Tapi sebenarnya kalau kepala sekolahnya bilang lulus dia, selesai kan? Lulus dia, karena dia tahu kapasitasnya. Ini kan cuma ujian supaya mereka rajin belajar. Tapi kalau kepala sekolah bilang anugerah semua, itulah sebut keselamatan itu anugerah pemberian. Kalau anugerah pemberian, kenapa kita harus beritahukan ketaatan? Injil itu kita buat Injil plus. Injil yang sepenuh adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang tidak boleh ditawar-tawar oleh apapun, bahwa Dia mengasihimu, Dia tetap menyelamatkan. Dari kandungan ibumu engkau telah ditilik, dan Dia tahu engkau akan rusak atau tidak rusak. Engkau yang menentukan di dunia ini, tergantung pergaulan. Tetapi keselamatan Dia sudah garansi. Karena tidak ada seorang pun yang boleh hidup di dunia ini tanpa memperoleh hidup. Sebab Yesus berkata, akulah kebangkitan dari hidup. Kalau engkau mati, engkau bangkit, dan engkau akan diberikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Yohanes 3:16 sebagai ayat terakhir berkata, karena begitu besar kasih Allah. Berapa besar kasih Allah? Kalau kasih Allah itu bisa besar dan tak terdalam kasihnya sejauh timur dan barat, terus kita mengatakan iya, kalau begitu kasih Allah itu bisa diukur dong kalau kita dia berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Itulah kabar baiknya. Kasih Allah tidak pernah berubah. Karena begitu besar kasih Allah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya di sini menjadi jeli. Oh, Pak Pendeta lihat ini. Barang siapa yang percaya. Jadi kalau tidak percaya binasa. Ya kan? Orang mulai berkata begitu. Mereka membaca Alkitab itu secara verbal, padahal Alkitab ini membuat pendidikan supaya orang menjadi percaya. Tapi perhatikan, kalau kita perhatikan bahasa aslinya tidak begitu. Mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kenapa dia percaya? Pertanyaan saya. Kenapa dia percaya? Ini harus kita tanya dulu. Terakhir ya. Kenapa orang itu percaya kepada Tuhan? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kenapa? Pertanyaan harus ditanya dulu. Kenapa dia percaya? Siapa yang membuat dia beriman? Siapa yang membuat dia percaya? Sehingga hari ini orang percaya dipikir dia yang percaya. Bukan dia yang percaya. Tuhan di dalam dirinya membuat dia bergairah untuk percaya. Karena dia tahu tentang Tuhan yang mengasihi, sehingga dia menjadi percaya. Dia tahu di Tuhan selamatkan dia menjadi percaya, sehingga dia tidak binasa. Jadi hari ini juga menjadi jual. Kau harus percaya, seakan-akan percaya ini milik kita. Seakan-akan kalau saya percaya ke Tuhan karena saya percaya, bukan karena saudara percaya. Karena saudara memang dipimpin oleh Roh Kudus untuk percaya. Yang membuat saudara percaya oleh karena Rohnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus Tuhan kalau bukan Roh yang ada dalam diri kita. Ini yang harus kita akui. Jadi kita ini siapa? Kita ini adalah Tuhan yang bentuk. Makanya kita menyanyi bagaikan bujana siap dibentuk. Coba kita nyanyi lagu itu lagu bagus. Selesai, cuma selesai sampai di sini saja.